Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Buya. Apabila suami sering melakukan maksiat dan kita sudah sering mengingatkan, tetapi tidak ada perubahan dan malah semakin menjadi dengan berbohong, apa yang harus saya lakukan, Buya? Dan saya sudah lelah. Malah lebih parah lagi, saya tidak boleh sholat dan berhijab. Mohon petunjuknya, Buya. Jika ada pasangan yang tidak baik, sebetulnya akan kembali kepada, kalau makanya Nabi mengajarkan kalau ingin menikah itu hendaknya memilih. Kalau buat bangun gitu harus pilih bahan yang bagus dong. Bangun rumah tangga pun juga bahan yang bagus, maka menikah itu memilih dong. Jangan terpaksa kita terjerat oleh cinta buta, harus ada kriteria-kriteria seperti yang diajarkan Nabi SAW. Baik, anggap saja dia telah memilih dengan cara yang benar, ternyata suami tidak benar atau istri tidak benar. Ini kisah suami melakukan banyak dosa maksiat. Karena pernikahan sudah terjalin, maka kalau melihat pasangan kita melakukan kemungkaran, kesalahan, maka itu tugas kita pertama dan utama adalah menyelamatkan mereka, bukan membuang dong. Kita harus upaya dong. Bagaimana kita senang berdakwah mengajak orang di luar sana untuk baik, tapi istri sendiri tidak diajak, suami sendiri tidak diajak. Maka di saat menemukan suami semacam itu, Anda harus lebih bersemangat. Gabungkan dengan dua cara. Anda tidak pernah putus untuk mengadu kepada Allah di tengah malam khususnya. Kemudian di esok harinya Anda mencoba bermacam-macam cara agar suami Anda menjadi baik. Anda mencari cara yang mungkin sekali bukan dengan lesan Anda, karena suami adalah imam Anda. Kalau Anda berucap mungkin bisa saja menjadi sebab marah karena Anda bawahan sebagai seorang. Imamnya adalah beliau. Bukan kapasitas Anda dalam mengingatkan, bisa jadi semacam itu. Atau mungkin Anda tidak punya lesan yang fasih. Atau mungkin Anda termasuk golongan orang yang tanpa sengaja pun kadang ngomongnya nyakiti. Kan macam-macam manusia. Maka Anda pun harus koreksi diri dulu dong. Kenapa ngingetin pasangan kok nggak bisa sadar? Sebab kaidah dalam merubah itu kan jangan yang kita kritisi adalah mereka-mereka, audien atau objeknya saja. Kita harus coba koreksi diri. Kenapa dia nggak mau dengar saya? Mungkin saya kurang benar dalam penyampaian. Mungkin cara saya kurang baik. Anda koreksi kepada diri Anda sendiri, kenapa suami Anda, bukankah dia mencintai Anda dan Anda mencintainya? Kalau tidak, nggak akan terjalin pernikahan. Bagaimana suami Anda tidak mau mendengar Anda? Apakah ada yang salah dari cara Anda mengingatkan pasangan Anda? Cerdas dong dalam menyampaikan. Karena bisa jadi seorang suami bisa terselesaikan permasalahannya adalah cukup dengan kalimat yang halus, lembut. Tapi justru mungkin dengan teguran yang to the point itu akan menjadi tersinggung dia. Bisa jadi macam-macam orang. Bahkan kita juga ingatkan bahasanya semangat untuk merubah yang terlalu menggebu-gebu kalau tidak dibarengi dengan ilmu itu bisa saja yang semula ingin memangkas benalu ternyata pohon rindang yang akan berbuah pun akan terpangkas. Jadi harus benar-benar waspada, hati-hati. Jangan menjadikan orang itu malah lari. Tapi Nabi mengajarkan basyiru, berikan kabar gembira agar mereka rindu mengikuti kebaikan, wala tunafiru, jangan kau bikin takut, jangan kau bikin lari. Anda sebagai seorang istri koreksi dulu, dan begitu kaidah dalam kebaikan. Dan mungkin juga ingat dua hal kalau ingin mengingatkan suami. Ingat, pertama adalah kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Artinya Anda harus pandai memilih waktu yang paling tepat untuk berbicara dengan suami. Bukan di saat dia melanggar lalu Anda ingatkan, dia bisa naik pitam, Anda dilempar piring nanti. Anda harus pandai memilih waktu yang tepat, yang indah, yang suasana mendukung. Yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lisan Anda. Artinya bisa jadi Anda, kalau memang Anda tidak fasih atau mungkin khawatir kalimat Anda menyakiti, Anda bisa minta tolong orang yang bisa dipercaya yang bakal didengar oleh suami Anda. Atau Anda buat surat cinta yang indah untuk mengingatkan suami dengan bahasa yang lembut, penuh kasih, penuh penghargaan. Bukan perendahan, ejekan, caci maki. Bukan. Maka dengan kalimat-kalimat yang indah itu akan dirasakan oleh hatinya. Jangan sampai hatinya sudah menutup dari kalimat Anda karena Anda sudah mengunci hatinya dengan perilaku tidak baik atau kalimat-kalimat yang menyakitkan. Hati yang sakit akan menutup. Hati yang sakit akan tertutup, tidak akan bisa menerima. Baik, kalau Anda
Ini akhir. Sudah berusaha dengan apa yang kami sebutkan. Sementara yang dilakukan adalah hal-hal yang dosa gede, maka sudah sah. Tidak dosa kalau Anda minta cerai karena suami Anda melakukan kefasikan. Itu sifatnya dosa yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Saya melakukan minuman keras, judi sendiri, sendiri. Tapi kalau sudah dosanya yang ketiga yang disebutkan sudah melarang Anda melakukan sholat, lah ini Anda nggak bisa bersamanya. Kalau Anda tetap bersamanya, Anda bisa saja bisa tidak sholat nanti pada akhirnya. Kemudian membuka aurat Anda, wah ini bahaya sekali. Kalau sudah pangkat semacam ini, tidak perlu lagi Anda bersamanya. Setelah proses panjang dalam Anda untuk mengingatkan tentunya. Karena kalau sudah Anda dilarang untuk melakukan sholat, Masya Allah, urusan Anda kepada Allah akan bubar, hancur semuanya. Anda membuka aurat, tidak boleh pakai kerudung dan sebagainya. Jangan dianggap sepele. Kalau dosa kan Anda pribadi satu kepada Allah. Tapi kalau Anda, kalau 5 orang melihat aurat Anda, 5 orang berdosa. 10 orang, 100 orang. Anda diumbar di pasar, semua orang di pasar dosa melihat Anda. Berbeda. Jika kasusnya sudah mengajak, kalau tadi kan berbuat jelek dia. Berbuat jelek tentu Anda harus penuh dengan kesabaran. Tapi kalau sudah mulai mengajak, apalagi dengan kekuasaannya, Anda jangan dekat-dekat orang semacam itu. Tapi pun tetap prosesnya adalah mengingatkan lagi, hingga pada akhirnya kalau Anda sudah tidak mampu, Anda sudah tidak dosa lagi untuk minta pisah dengan orang tersebut. Karena apa? Anda sudah berusaha dan tidak baik. Karena keselamatan Anda di akhirat juga penting. Dan Allah Maha Kasih. Adapun kisah kasih Anda yang selama ini Anda rasakan, mungkin Anda berkata, aku punya cinta dan cinta. Tapi tidak boleh. Anda menjadi korban atas nama cinta yang nggak jelas itu. Cinta itu hanya karena Allah. Baik, semoga Allah mudahkan Anda untuk membawa suami Anda. Insyaallah setelah ini, mungkin suami Anda mendengar suara ini. Setelah ini suami Anda akan menjadi ahli sholat. Akan indah rumah tangga Anda dengan anak yang soleh-soleh yang dibanggakan Nabi insyaallah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.